bagai awan yang mengelilingi kita. Karena iman, mereka melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab, pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di depan kanan tahta Allah. Dalam Ibrani 11, kita diajak menelusuri jejak-jejak iman dari para tokoh yang telah mendahului kita. Mereka adalah perempuan dan laki-laki yang hidup dalam ketaatan, seringkali tanpa melihat pemenuhan janji Allah secara langsung. Mereka menyeberangi laut, menaklukkan kerajaan, menderita karena iman. Bahkan ada yang tidak disebutkan namanya. Semua itu menjadi kesaksian hidup yang membentuk awan saksi bagi generasi berikutnya. Penulis surat Ibrani lalu menggunakan metafora yang kuat, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Para saksi itu bukan hanya penonton pasif, melainkan pengingat dan penyemangat bahwa iman dapat dijalani dengan tekun, bahkan di tengah penderitaan dan ketidakpastian. Seperti mereka yang tetap teguh, kita pun diajak untuk menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, dan dengan tekun berlari dalam perlombaan iman yang telah ditetapkan bagi kita. Bangsa kita pun tidak tiba di titik ini secara kebetulan. Ada banyak pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan masa depan Indonesia. Dalam terang iman, para pendahulu yang mewariskan nilai-nilai Kristiani, baik dari keluarga, komunitas, gereja, maupun masyarakat, juga menjadi bagian dari awan saksi yang mendorong kita untuk terus berjalan dalam iman, harapan, dan kasih. Namun, teks ini tidak hanya bicara soal meneladani masa lalu.
Ibrani 12 ayat 2 menegaskan bahwa pusat dari perlombaan iman kita bukan tokoh-tokoh manusia, melainkan Yesus sendiri yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ia adalah teladan utama kita. Dialah yang mendahului kita, menopang kita, dan menyempurnakan iman kita. Maka, di tengah berbagai tantangan dan peran yang kita emban sebagai perempuan, entah sebagai ibu, istri, anak, pekerja, pelayan, atau sahabat, kita dipanggil untuk meneruskan estafet iman, menjadi saksi yang hidup, dan kelak menjadi bagian dari awan saksi bagi generasi mendatang. Pertanyaan refleksi. 1. Siapa saja dalam hidup Anda yang menjadi bagian dari awan saksi yang menguatkan iman Anda hingga hari ini? 2. Dalam perlombaan iman yang Anda jalani saat ini, beban atau tantangan apa yang paling merintangi? 3. Apa langkah nyata yang bisa Anda ambil minggu ini untuk menjadi saksi iman bagi orang lain?